Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Aisyah Safira dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ini adalah video ketiga saya mengenai tugas usul fikih. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan materi singkat tentang pengertian hukum dalam usul fikih. Nah, masuk pada materinya. Dalam ilmu usul fikih, hukum itu dapat diartikan sebagai sebuah ketetapan syariat yang mengatur perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil Islam seperti itu. Nah, pemahaman terhadap hukum ini sangat penting karena menjadi dasar yang menentukan status suatu perbuatan dalam Islam. Nah, untuk pembagiannya sendiri, hukum itu dibagi menjadi 3 bagian dalam usul fikih. Yang pertama yaitu hukum taklifi, di mana hukum ini langsung berkaitan dengan perbuatan mukallaf atau orang yang dibebani hukum. Seperti itu. Nah, hukum ini dibagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang terakhir adalah mubah. Nah, kelima hukum ini tentu saja sudah sangat familiar kita dengar seperti itu. Lalu masuk pada hukum yang kedua yaitu hukum wadai. Nah, hukum ini berkaitan dengan sebab, syarat, dan penghalang suatu hukum. Nah, sebab di sini itu dimaksudkan sebagai hal yang menyebabkan adanya suatu hukum itu sendiri. Sama halnya dengan syarat, syarat yang dimaksud di sini adalah hal yang harus terpenuhi agar suatu hukum itu berlaku. Nah, sedangkan penghalang suatu hukum atau dapat disebut dengan mani' dapat diartikan sebagai hal yang mencegah berlakunya suatu hukum. Nah, untuk yang ketiga yaitu hukum qadai dan iftai. Nah, hukum qadai ini dapat diartikan sebagai hukum yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan Islam berdasarkan dalil syariat. Sedangkan hukum iftai adalah fatwa atau pendapat hukum yang diberikan oleh seorang mufti kepada orang yang meminta penjelasan hukum seperti itu. Nah, tentu saja ketiga hukum ini didasarkan atas 4 sumber utama hukum Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran, tentu saja. Yang kedua adalah hadis, yang ketiga ijma, dan yang terakhir adalah qiyas. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya pemahaman tentang hukum dalam usul fikih ini sangat penting agar agar umat Islam itu dapat menjalankan ajaran Islam dengan benar. Sehingga jika kita sudah mempelajari tentang hukum dalam usul fikih, kita sebagai seorang umat muslim dapat memahami mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, dan mana yang mubah seperti itu. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari itu dengan baik dan benar seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Aisyah Safira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.